Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Febi Arinureka, NIM 1905112047 dari kelas Koperasi 4, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM. Adapun materi yang saya bahas nantinya adalah efek perubahan serentak kurva AD atau permintaan agregat dan kurva AS atau penawaran agregat. Baiklah, selanjutnya mari kita simak video selanjutnya. Dalam perekonomian ada kalanya terjadi perubahan dalam kedua kurva AD dan kurva AS secara serentak atau berurutan. Perubahan tersebut terjadi dua arah. Yang pertama, perubahan AD dan AS ke kiri. Pergeseran ke kiri menunjukkan penurunan, dan perubahan kurva AD dan AS ke kanan. Pergeseran ke kanan menunjukkan peningkatan. Lebih dahulu kita perhatikan gambar pertama, yaitu efek perubahan kurva AD dan kurva AS ke kiri, di mana E merupakan titik keseimbangan, P harga, dan Y pendapatan nasional. Pada titik keseimbangan awal E0 berada pada harga P0 dan pendapatan nasional Y0. Misalnya terjadi kenaikan pada bahan mentah yang menyebabkan biaya produksi naik. Dengan kenaikan biaya produksi tadi menyebabkan produsen menaikkan harga dari P0 menjadi P1. Dari efek kenaikan ini menyebabkan kurva AS bergeser menjadi AS1, dan titik keseimbangan baru dicapai pada E1. Dampak kenaikan harga tadi menyebabkan permintaan menurun. Akibatnya pendapatan nasional pun menurun dari Y0 menjadi Y1. Penurunan permintaan tadi menyebabkan berkurangnya jumlah produksi, sehingga produsen mengurangi jumlah tenaga kerja, dan akibatnya terjadi peningkatan pengangguran. Akibat meningkatnya pengangguran tadi menyebabkan pergeseran kurva AD menjadi kurva AD1 dan memindahkan titik keseimbangan menjadi E2 yang menggambarkan tingkat harga merosot menjadi P2 dan pendapatan nasional Y2. Selanjutnya gambar kedua, yaitu efek perubahan kurva AD dan kurva AS ke kanan, di mana E merupakan titik keseimbangan, P harga, dan Y pendapatan nasional. Titik keseimbangan awal pada E0 berada pada harga P0 dan pendapatan nasional Y0. Perpindahan kurva penawaran agregat dari AS menjadi AS1 disebabkan oleh salah satu atau gabungan beberapa faktor-faktor. Misalnya, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur, menurunkan berbagai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan, dan melakukan berbagai tindakan yang menggalakkan perkembangan kegiatan swasta. Secara langsung akan menurunkan biaya produksi. Efek perubahan ini keseimbangan berubah dari E0 menjadi E1. Berarti tingkat harga pun ikut turun dari P0 menjadi P1. Pendapatan nasional meningkat dari Y0 menjadi Y1. Karena peningkatan pendapatan nasional menyebabkan kesempatan kerja meningkat. Dengan meningkatnya kesempatan kerja tadi, maka akan meningkatkan permintaan agregat, sehingga terjadi pergeseran dari garis AD menjadi AD1, dan titik keseimbangannya baru dicapai di E2. Keseimbangan ini menunjukkan pendapatan nasional meningkat menjadi Y2, dan berarti kesempatan kerja meningkat dan pengangguran berkurang. Akan tetapi perkembangan ini menyebabkan tingkat harga meningkat menjadi P2. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti dengan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional secara bersamaan,
yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang efek perubahan serentak kurva AD dan kurva AS.